Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, Rasul Paulus menasehatkan jemaat dengan berkata, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Kekasih-kekasih Tuhan, harus kita akui bahwa memang benar pernyataan atau nasihat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus secara keseluruhan. Namun demikian tentu nasihat atau pernyataan ini juga bisa berlaku dan bisa tertuju kepada orang per orang atau kepada pribadi lepas pribadi. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita yang hidup hari ini harus melihat dan memahami bahwa nasihat ini ditujukan kepada masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Bahwa masing-masing kita harus bangun dari tidur kita dan berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Tentu saja kekasih-kekasih Tuhan, kehendak Allah bagi diri kita sendiri secara pribadi, bukan kehendak Allah bagi orang lain. Bahwa kita sendirilah yang harus bangun dari tidur kita, bukan orang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, ada kecenderungan yang salah yang bahkan sudah menjadi penyakit rohani banyak orang, di mana banyak orang yang justru lebih banyak mengurusi kerohanian orang lain daripada mengurusi kerohaniannya sendiri. Mereka begitu sangat gusar dengan keadaan orang lain yang dianggapnya tidak bertumbuh, sedangkan kerohaniannya sendiri tidak pernah dipersoalkannya. Mereka juga sangat sensitif dengan kelemahan dan kekurangan orang lain. Kelemahan dan kekurangan orang lain dianggap sebagai aib, sedangkan kekurangan dan kelemahannya sendiri tidak dianggapnya sebagai sebuah masalah yang harus dipersoalkan. Mereka juga sangat ingin untuk mengubah orang lain, tetapi ia sendiri tidak pernah berjuang dan berusaha agar benar-benar berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, melalui nasihat Rasul Paulus di dalam ayat bacaan kita pagi ini, Tuhan menghendaki agar kita berubah terlebih dahulu sebelum kita mengubah orang lain. Kita harus bangun dari tidur kita terlebih dahulu sebelum kita membangunkan orang lain. Kita juga harus mengerti kehendak Allah bagi kita secara pribadi terlebih dahulu sebelum kita mengingini agar orang lain mengerti kehendak Allah bagi mereka. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bertumbuh terlebih dahulu sebelum kita memusingkan pertumbuhan orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.